Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini kita langsung lanjut ya, dari tugas 2 tadi langsung ke tugas ketiga ya. Di sini juga saya akan langsung menjelaskan saja dari langkah-langkah atau praktik yang saya lakukan ya. Yang tugas ketiga itu diminta untuk melakukan praktikum transaksi. Nah, ini ada 4 poin ya, yang utama atau kuncinya, atau 4 pion gitu, atau 4 poin lah, 4 poin kita sebutnya. Itu yang pertama ada commit, rollback, kemudian checkpoint, sama trigger atau trigger ya, seperti itu. Nah, yang pertama, melakukan praktikum transaksi. Yang pertama kita lakukan yaitu masuk ke rutin. Nah, untuk rutin ini saya telah masukkan beberapa transaksi. Kalau misalkan kita buatnya dari sini, klik new rutin ya, kemudian transaksi 1 ya, kemudian ini kita drop atau hapus. Nah, di sini masukkan kodenya ya, kodenya seperti ini. Ini yang pertama, kita tidak memakai commit ya. Kita masukkan ini dengan nama Bayu ya. Nah, untuk yang tidak pakai commit itu hanya ada perubahan di di sini ketika dieksekusi. Nah, kemudian tetapi di pasien itu tidak muncul ya awalnya. Kemudian untuk agar muncul, kita lakukan transaksi kedua sama ya, klik new rutin, kemudian ketika di sini namanya apa, misalkan transaksi 2, kemudian push atau drop, ketikkan seperti ini. Nah, kemudian masukkan seperti ini. Ini baru pakai commit. Nah, udah pakai commit, baru di tabel pasiennya itu ada itu. Kemudian untuk transaksi 3. Nah, sebelum transaksi 3 itu saya melakukan yang mana transaksi yang cuma rollback aja. Nah, ini rollback di sini, ini artinya untuk membatalkan perintahnya ya. Jadi diibaratkan atau dianalogikan, misalkan pasiennya itu tidak jadi untuk mendaftar, seperti itu. Kemudian yang ketiga baru saya ubah ya. Di video sebelumnya itu saya ubah tetap di transaksi 3. Kemudian saya ubah kodenya jadi seperti ini kayak. Nah, seperti ini. Saya ingin masukkan pertamanya, saya ingin masukkan nih daftar dengan ID pasien yang ke-6 dengan nama Tina ya, di alamatnya itu di Bandung, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Tapi di sini rollback, saya ketikkan rollback yang artinya tidak jadi. Kemudian update, saya minta untuk mengupdate atau merubah ya pasien dengan nama Rafika di ID pasien 4. Kemudian kirim ya, kemudian kita eksekusi. Nah, yang awalnya itu namanya saya buat Fresilia di sini berubah jadi Rafika, itu karena perintah dari set update itu tadi. Oke. Kemudian kita ke transaksi yang keempat, yang dimana ini ada save point ya. Ini ada save point. Ini untuk melakukan beberapa perintah mungkin bisa disebut atau checkpoint ya. Checkpoint bisa disebut dengan checkpoint. Yang pertama seperti ini, saya ingin masukkan dengan nama saya jadi akhirnya dengan ID K6 nantinya itu jadi checkpoint. Kemudian nah, ini yang ketujuh dengan ID 7 saya masukkan Bayo ya, nama Bayo atau Bayo organisasi senjata. Kemudian alamatnya di Bandung dengan jenis
kelamin laki-laki. Tapi di sini saya gunakan perintah rollback. Oke. Kemudian yang terakhir hari 8 yang bernama pasien Fitria, kemudian di alamat pasiennya di Bandung dengan jenis kelamin perempuan. Komit, oke. Dan kirim. Kita kirim, kita langsung eksekusi. Nah, kita lihat di pasien itu otomatis yang nomor 7 itu jadi tidak masuk atau tidak jadi karena ada perintah rollback seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat, nah ini baru kita akan buat tabel ya yang obat sama transaksi obat. Saya buatnya seperti ini. Kita masuk ke puskesmas, kemudian SQL ya. Nah, kemudian masukkan ini coding. Buat tabel dengan foreign key-nya ya, karena di sini ada auto increment primary key atau PK dengan ID obat dengan ininya int integer atau int 6, kode obat, kode underscore obat dengan varchar 5, nama obat varchar 30, harga integer 10 dan stoknya integer 5. Nah, udah kita buat tabel obat, kemudian kita juga buat tabel transaksi obat ya. Ini seperti ini kodenya. Sudah kita scroll, kemudian kita kirim. Setelah kita simpan, otomatis langsung ada tabel dari obat ini. Nah, kemudian di tabel obat ini kita masukkan di tabel obat kita ini belum ada ya sebelumnya. Nah, untuk ini kita tambahkan di sini, tambahkan. Nah, di sini misalkan ID obatnya 1, kemudian kodenya apa, kode obatnya bisa dilihat di panduan ya, panduan. Kemudian namanya, nama obat, kemudian harganya, stoknya berapa. Nah, kemudian juga sama ya yang selanjutnya yang kedua, terus kita tambah lagi yang ketiga seperti itu ya. Ini hanya contoh saja seperti itu. Nah, kemudian udah selesai, kita langsung kirim. Nah, otomatis di sini baru muncul. Nah, ini stok awalnya itu adalah 20 ya sebelum melakukan transaksi obat. Ini saya masukkan stoknya 10 awalnya, kemudian ini 20 awalnya, kemudian yang ini 5 awalnya. Mungkin udah seperti udah buat isi obat, langsung buat desainer ya atau relationship-nya. Buat sini ya, klik relationship untuk ini jangan lupa buatkan untuk index ya. Di ID pasien sama di ID obat, buatkan index, baru ke desainer. Nah, di sini baru kita bisa buat relationship dari ID pasien ke sini ya, kemudian dari ID obat ke sini. Udah cukup dari situ untuk pengerjaan ini buat relationship-nya. Mungkin setelah buat relasi seperti ini, jangan lupa untuk simpan ya, karena kalau tidak ini akan kalau Sundanya itu amburadul, acak-acakan. Ketika kita buat relationship ya, kita buat hubungan di antara tabel-tabel ini, itu akan langsung otomatis ya acak-acak gitu, nggak beraturan. Nah, untuk tahap selanjutnya udah seperti ini, kita akan melakukan transaksi obat ya. Transaksi obat dengan melakukan di puskesmas ya. Kemudian melakukan
trigger. Nah, di sini klik new trigger misalnya. Kita buat namanya tanggal penjualan. Kemudian nah ini waktunya kita buat ke after gitu, biar untuk kalau kita beli baru update gitu, seperti itu, dengan coding atau dengan kode seperti ini. Update obat stok, jadi stoknya update itu dengan cara stok dikurangi jumlah stok yang yang diambil lah gitu. Kemudian ID obatnya sama dengan new ID obat, seperti itu. Ya seperti itu. Kemudian langsung aja kita ke transaksi obat. Ini sebelumnya belum ada ya. Cara untuk melakukan transaksi obat kita bisa lakukan di tambahkan atau di beberapa komputer, atau di bahasa Inggrisnya itu index. Kita klik ini. Nah, kita kita buat dengan ID transaksi berberapa, salah satu ya. Nah, ini karena saya ID pasiennya menggunakan varchar di sini. Nah, ini tampilannya jadi cuman ID dari pasien tersebut, bukan nama pasiennya, seperti itu. Mungkin ini agak susah ya. Mungkin di lain waktu saya akan ubah ya dari varchar menjadi int ya, agar namanya menampilkan namanya, agar namanya tampil. Kalau seperti ini kita harus melihat di pasien ya. Nah, kita lihat ID-nya misalkan seperti ini. Kita lihat ID 4. Kalau saya ID 4. ID 5 ya, saya. Ya, ID 5. Itu artinya saya 1. Ini pengambilan ke 1 ya. Kemudian ID pacar ini, nah ini 5 itu artinya dengan ID pasien ke-5 yaitu saya. Kemudian ID obat, nah ini A001 kan ada yang tadi ada amoxicillin, amikacin, amoxicillin sama betadine seperti itu. Tapi masukannya di yang terakhir untuk yang update itu. Udah sih. Sekarang ini. Ayo, kita buat lagi dah. Kan seperti ini. Betadine. Jumlahnya 1 aja. Harganya berapa ya? Apalagi. Betadine berapa? Obat. Betadine 7.000. Betadine 7.000. Satu jumlah 7.000 seperti ini. Kalau misalkan ada pasien lagi sekaligus, kita ya tambahkan langsung di sini ya, dengan ID-nya berapa gitu. Klik 3 berarti ya. Seperti itu, terus sampai selanjutnya seperti itu. Kemudian udah seperti ini, kita langsung kirim aja. Kita lihat di sini. Nah, dengan ID pasien sudah membeli 1 dengan harga 7.000. Kita lihat untuk obatnya. Nah, ini kan awalnya tadi 5 jadi 4. Kemudian ini 002 yang tadi ya, yang udah saya buatkan itu jadi dari awalnya 20 jadi 19. Itu mungkin tugas ketiga, karena untuk yang minta kesini saya udah install ya tadi, cuman entah kenapa di sini tuh nggak selalu connectnya itu auto terus gitu. Saya kurang tahu apakah kenapa gitu, atau ada permasalahan apa. Mungkin waktunya itu agak panjang ya. Mungkin di lain waktu saya akan tambahkan hal itu ya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.